Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Siva Kardita. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang perbandingan sistem administrasi di negara Indonesia dan di negara Kolombia. Berikut penjelasannya. Sejarah singkat negara Kolombia. Republik Kolombia ialah sebuah negara di barat laut Amerika Selatan yang hutannya lebat. Sekitar 72% merupakan kawasan hutan. Kolombia berbatasan dengan Laut Karibia di sebelah utara dan barat laut Venezuela dan Brazil di timur, Peru dan Ekuador di selatan, serta Panama dan Samudra Pasifik di barat. Kolombia merupakan negara penghasil kopi terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Negara yang dilintasi garis khatulistiwa ini juga penghasil zamrud. Hampir 95% konsumsi zamrud dunia berasal dari negara ini. Luas wilayahnya sekitar 2,5 kali luas Pulau Sumatera. Kolombia adalah negara terbesar ke-26 di dunia dan negara keempat terbesar di Amerika Selatan. Kata Kolombia berasal dari Christopher Columbus. Kata ini terlahir dari revolusi oleh Francisco de Miranda sebagai pemberitahuan kepada dunia luar akan adanya dunia baru, terutama pada bangsa Amerika dan koloni di bawah jajahan Spanyol dan Portugis. Kata ini kemudian diadopsi oleh Republik Kolombia pada tahun 1819 yang membentuk persatuan antara Venezuela, Granada Baru, dan Ekuador. Selanjutnya, bentuk negara Indonesia dan Kolombia. Bentuk negara Indonesia. Bentuk negara yang dianut oleh Indonesia sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah kesatuan. NKRI adalah negara yang berbentuk kesatuan dengan bentuk pemerintahan republik dengan nama negara Indonesia. Sedangkan bentuk negara Kolombia. Pemerintahan Kolombia mengambil bentuk kepresidenan demokrasi perwakilan republik yang ditetapkan oleh Konstitusi Kolombia pada tahun 1991. Selanjutnya, sistem pemerintahan negara Indonesia. Negara Indonesia. Sistem pemerintahan negara Indonesia adalah sistem presidensial. Bentuk pemerintahan republik merupakan pemerintahan yang mandat kekuasaannya berasal dari rakyat melalui mekanisme pemilihan umum dan biasanya dipimpin oleh seorang presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum. Presiden dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh menteri-menteri. Presiden berhak mengangkat dan memberhentikan para menteri. Para menteri atau biasa disebut sebagai kabinet bertanggung jawab terhadap presiden. Presiden dalam menjalankan pemerintahannya diawasi oleh parlemen. Sedangkan di negara Kolombia, Kolombia menganut sistem pemerintahan demokrasi dengan presiden sebagai kekuasaan tertinggi. Pembagian kekuasaan dalam Kolombia adalah eksekutif, legislatif, dan yudikatif dengan lembaga kontrol dan lembaga pemilihan umum. Kolombia adalah sebuah negara kesatuan yang terbagi dalam 32 departemen dan sebuah daerah ibu kota. Setiap departemen dipimpin oleh gubernur dan memiliki dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk periode jabatan 4 tahun. Gubernur tidak dapat dipilih kembali untuk periode yang berturutan. Departemen-departemen tersebut merupakan pembagian administratif negara yang mendapatkan status otonom. Pada dasarnya, departemen-departemen tersebut sama dengan provinsi seperti di Indonesia, serta departemen dipimpin oleh gobernador.
Selanjutnya, infrastruktur negara Kolombia dan negara Indonesia. Negara Kolombia. Kolombia merupakan kekuatan ekonomi terbesar keempat di kawasan Amerika Latin setelah Brazil, Argentina, dan Meksiko dengan PDB sebesar 330,22 miliar dolar dengan pendapatan per kapita sebesar 6,432 dolar di tahun 2019. Di samping itu, Kolombia juga memiliki rekam jejak manajemen makroekonomi dan fiskal yang baik. Setelah mengalami perlambatan ekonomi di tahun 2017 sebesar 1,4%, pertumbuhan ekonomi Kolombia terus melaju ke angka 2,65% di tahun 2018 dan meningkat di tahun 2019 sebesar 3,32%. Faktor pertumbuhan didorong oleh konsumsi swasta dan investasi yang lebih kuat. Pertumbuhan ekonomi Kolombia juga sempat diproyeksikan akan semakin menguat di tahun 2020, tetapi pandemi COVID-19 diperkirakan akan secara signifikan mempengaruhi konsumsi dan investasi swasta. Ketergantungan Kolombia pada sektor energi dan ekspor pertambangan membuatnya rentan terhadap fluktuasi harga komoditas tersebut. Kolombia merupakan penghasil minyak dan batu bara terbesar keempat di dunia, pengekspor kopi terbesar ketiga, dan pengekspor bunga potong terbesar kedua di kawasan Amerika Latin. Masalah ketimpangan ekonomi, pengangguran dan narkotika, dan masalah infrastruktur tetap menjadi tantangan yang signifikan serta memerlukan penanganan yang baik untuk mempertahankan kondisi ekonomi Kolombia. Infrastruktur sistem pemerintahan negara Indonesia. Pemerintah Indonesia sadar akan pentingnya untuk memperbaiki keadaan infrastruktur sehingga iklim investasi dan bisnis menjadi lebih menarik. Saat ini tidak ada cukup banyak jalan, pelabuhan, bandara, dan jembatan di Indonesia. Sedangkan tidak jarang kualitas infrastruktur yang sudah ada tidak memadai. Nusantara terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Meskipun banyak dari pulau-pulau ini tidak ada penghuni dan tidak menunjukkan aktivitas ekonomi, karena berbentuk kepulauan lebih kompleks dan lebih mahal. Untuk meningkatkan konektivitas dan menyiratkan, ada kebutuhan untuk fokus pada infrastruktur maritim. Saat ini transportasi laut lebih mahal daripada transportasi darat, karena infrastruktur maritim di Indonesia itu belum dikembangkan secara substansial. Ini juga menjelaskan mengapa meskipun Indonesia adalah kepulauan terbesar di dunia dan dengan demikian memiliki perairan dan laut yang luas, bisnis makanan laut atau seafood di Indonesia masih tertinggal. Ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya fasilitas transportasi, cold storage yang juga menghambat bisnis hortikultura di Indonesia. Selanjutnya, ada faktor yang mempengaruhi sistem administrasi. Yang pertama, faktor geografi. Bentuk keadaan dan lokasi geografi suatu negara sangat mempengaruhi kehidupan bangsa yang mendiaminya dalam penyelenggaraan, pengaturan kesejahteraan, dan keamanan. Cara menjalankan administrasi negara akan berbeda pada suatu negara kepulauan seperti Indonesia dan Filipina, apalagi dibandingkan dengan negara India dan Cina. Negara kepulauan dalam membina ketahanan nasionalnya akan lebih banyak memanfaatkan potensi lautnya, dan negara pulau akan lebih banyak memanfaatkan potensi daratnya. Pengaruh lokasi dan potensi geografis terhadap sistem administrasi negara, bentuk wujudnya dapat dilihat dari cara pandang dan kebijakan yang diterapkan suatu negara berdasarkan lokasi dan posisi geografisnya. Yang kedua, ada faktor ideologi.
Ideologi suatu negara akan berperan sebagai pedoman bangsa untuk mencapai tujuan nasionalnya. Jika ideologi dianggap sebagai suatu nilai yang tersusun secara sistematis dan merupakan ajaran atau doktrin yang dijadikan dasar dalam memberi arah dan tujuan yang ingin dicapai di dalam administrasi negara, baik secara struktural maupun behavioral, yang pada dasarnya merupakan refleksi perwujudan nilai-nilai dan cita-cita yang terkandung dalam ideologi. Yang ketiga, ada faktor sistem politik. Lingkungan administrasi meliputi sistem politik yang dianut, keterkaitan antara administrasi dengan pemegang kedaulatan dan kekuatan politik, partisipasi masyarakat dalam proses politik, derajat keterbukaan dan kebebasan mengeluarkan pendapat dan berserikat, kedudukan dan kekuatan hukum, serta perkembangan budaya dan kelembagaan politik pada umumnya. Yang keempat, pengaruh faktor ekonomi. Pengaruh faktor ekonomi terhadap administrasi negara tercermin dalam sistem ekonomi yang dianut. Apakah ekonomi terbuka atau tertutup? Ekonomi pasar atau ekonomi yang didominasi oleh pemerintah? Tingkat perkembangan ekonomi yang diukur dari tingkatan pendapatan atau perkembangan struktur produksi dan ketenagakerjaan. Tingkat pertumbuhan, kemantapan atau stabilitas ekonomi. Tingkat kesejahteraan atau pemerataan pendapatan, perkembangan kelembagaan ekonomi, serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Membandingkan sistem administrasi negara Indonesia dengan negara Kolombia di berbagai bidang. Yang pertama, di bidang kesehatan. Bisa dibilang mutu pelayanan fasilitas kesehatan di Indonesia belum maksimal, padahal pembangunan ekonomi yang baik dari suatu negara didukung oleh tingkat kesehatan masyarakat yang mendiaminya sebagai sumber daya manusia. Hal ini tentunya merupakan tanggung jawab besar yang ditujukan kepada pemerintah untuk menjaga kesehatan penduduknya dan mewujudkan misi negara dengan penduduk yang sehat. Penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat menentukan jumlah dan jenis fasilitas pelayanan kesehatan serta pemberian izin beroperasi di daerahnya dengan mempertimbangkan luas wilayah, kebutuhan kesehatan, jumlah dan persebaran penduduk, pola penyakit, pemanfaatannya, fungsi sosial, dan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi. Di negara Kolombia, berbeda dengan fasilitas kesehatan di Kolombia, kehamilan dan kesehatan anak serta asuransi kesehatan, fasilitas dan pelayanan kesehatan di Bogota sangat lengkap dan modern, sesuai ketentuan dari kantor KBRI Bogota. Tanggung jawab kesehatan untuk home staff dan keluarga dibagi menjadi dua jenis, sistem reimbursement dan asuransi. Untuk sistem reimbursement sudah cukup jelas bahwa penggantian biaya penanganan penyakit diganti oleh kantor sebesar 75% dari biaya yang dikeluarkan. Sedangkan untuk asuransi, kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan asuransi kesehatan, yaitu Colsanitas. Untuk menjadi anggota asuransi Colsanitas, kita diharuskan membayar premi setiap bulan yang 75%-nya juga dibantu oleh kantor. Colsanitas memiliki beberapa rumah sakit khusus untuk pasien terdaftar dan
Di rumah sakit tersebut kita bisa melakukan pemeriksaan tanpa membayar biaya konsultasi. Cukup hanya membayar biaya beno atau administrasi yang jumlahnya sekitar 10% dari biaya konsultasi dokter normal, dan sisanya untuk membayar obat-obatan yang diperlukan. Bahkan biaya menginap di rumah sakit juga semuanya ditanggung alias gratis. Selanjutnya, membandingkan sistem administrasi di bidang pendidikan di negara Indonesia dan Kolombia. Negara Indonesia. Sebagian orang mungkin belum familiar mengenai sistem pendidikan yang diadopsi di Indonesia. Secara umum, ada 3 jenjang sistem pendidikan nasional atau bisa dikatakan sebagai wajib belajar 9 tahun, dimulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh kementerian yang berbeda berdasarkan tingkatnya. Sistem pendidikan yang diterapkan di Indonesia, sistem pengajaran yang ada di Indonesia terbagi menjadi beberapa kategori. Salah satunya yang banyak diterapkan yaitu sistem yang berorientasi pada nilai. Para pelajar akan ditekankan bagaimana bersikap jujur, disiplin terhadap waktu, tanggung jawab, dan juga diberikan motivasi yang tinggi untuk mencapai cita-cita. Selain itu, ada juga sistem yang menganut konsep pendidikan terbuka. Peserta didik pada sistem yang satu ini dituntut untuk bersaing dengan teman agar berpikir inovatif serta kreatif. Tak berhenti sampai di situ saja, ada juga sistem pendidikan di Indonesia yang cukup beragam yang diterapkan di tanah air. Negara Kolombia. Pendidikan di Kolombia adalah 11 tahun yang berisi 5 tahun sekolah dasar, 4 tahun sekolah menengah bawah, dan 2 tahun pendidikan menengah atas. Pendidikan dasar juga gratis dan wajib untuk anak-anak berusia antara 5 hingga 15 tahun. Kementerian Pendidikan mengatur sistem pendidikan di Kolombia. Pendidikan utama, sekolah dasar dimulai untuk anak-anak usia 1 hingga 6. Umumnya, anak-anak usia 1 hingga 6 tahun terlihat pergi ke ETA, tempat penitipan anak, atau ke sekolah pembibitan. Kekurangan fasilitas pendidikan nasional, pemerintah Kolombia telah mengadopsi promosi otomatis kebijakan. Pelajaran kedua, pendidikan menengah dibagi menjadi 4 tahun wajib belajar, pendidikan dasar kelas 6 sampai 9, dan 2 tahun wajib yang dikenal sebagai pendidikan kejuruan menengah. Kelas 10 dan 11 pendidikan kejuruan menawarkan spesialis yang berbeda, termasuk program akademis murni, dan sebagian besar tersedia di daerah perkotaan. Kalender sekolah dan hari libur di Kolombia. Ada 2 kalender sekolah, A dan B. Kalender yang biasa adalah yang dimulai pada akhir Januari dan memiliki 4 periode akademik berakhir pada November. Ada hari libur untuk Paskah di bulan Juni, Juli, dan seminggu di bulan Oktober. Semua sekolah resmi dan umum menggunakan kalender A. Sekolah swasta cenderung menggunakan kalender B yang dimulai pada awal September dan selesai pada bulan Juni. Kedua kalender memiliki 1 bulan atau setengah bulan libur untuk Natal. Apapun sistem yang diterapkan tentunya akan dibuat dengan maksimal untuk memberikan pengetahuan lebih pada peserta didik. Kesimpulan dari penjelasan sistem administrasi di negara Kolombia dan di negara Indonesia. Kolombia adalah sebuah negara kesatuan yang terbagi dalam 32 departemen bahasa Spanyol, departamentos tunggal, departamento, dan sebuah daerah ibu kota yang menganut sistem pemerintahan parlemen. Setiap departemen dipimpin oleh seorang gubernur dan memiliki dewan perwakilan yang dipilih oleh rakyat untuk periode jabatan 4 tahun. Gubernur tidak dapat dipilih kembali untuk periode yang berturutan. Kekuasaan pemerintahan negara Kolombia juga dibagi menjadi 3 bagian, yakni eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Hubungan di setiap departemen dengan pemerintah pusat tidak berbeda jauh dengan hubungan presiden dan gubernur di Indonesia, sebab di negara Kolombia, presiden juga bekerja sama dengan gubernur
masing-masing departemen mirip dengan provinsi di dalam negeri untuk memastikan administrasi pemerintah yang tepat, sehingga gubernur departemen dapat dikatakan sebagai koordinator antara pemerintah pusat Kolombia dengan pemerintah daerah di setiap departemen yang ada. Gubernur ini juga dipilih oleh masyarakat umum sekali di kantor. Mereka menunjuk kabinet tingkat departemen. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan berguna untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.